Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang uji asumsi klasik part kedua atau bagian kedua ya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada bagian pertama kita sudah membahas tentang uji klasik. Yang pertama adalah uji normalitas, uji asumsi klasik normalitas. Yang kedua adalah uji asumsi klasik linearitas. Dan yang terakhir adalah uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang materi uji asumsi klasik autokorelasi. Uji autokorelasi atau otomatis berhubungan ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear memiliki korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu residual pada periode T-1 atau sebelumnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya autokorelasi. Jadi sekali lagi, jadi model regresi yang baik itu adalah tidak terjadinya autokorelasi atau tidak otomatis berhubungan. Nah, jika terjadi autokorelasi, maka ini dinamakan ada problem di dalam autokorelasinya. Intinya bahwa autokorelasi itu biasanya digunakan untuk yang sifatnya data time series, ya, data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk pembuatan laporan keuangan dari tahun misalnya berapa ya, selama 5 tahun atau 10 tahun ya. Dari misalnya tahun 2000, 2001, 2002, tuh kan seperti laporan keuangannya seperti itu ya. Kemudian labanya berapa ya. Kemudian cash flow-nya dari mulai tahun berapa sampai berapa. Nah, itu biasanya seperti itu tuh. Namun kalau misalnya kita menggunakan ya penyebaran kuesioner itu, maka untuk uji autokorelasi ini sebetulnya tidak perlu dilakukan juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke, ada beberapa cara atau teknik untuk untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Yang paling umum biasanya adalah dengan menggunakan uji Darwin-Watson ya, itu. Sebetulnya ada lagi uji-uji yang lainnya seperti uji Lagrange multiplier, kemudian uji statistik Q-box, Pierce, atau Legendre box, serta Rantes. Namun pada umumnya kebanyakan untuk uji autokorelasi itu menggunakan Darwin. Uji ini hanya bisa digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lain di antara variabel independen seperti itu ya. Oke. Kemudian dasar pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi dengan misalnya dengan uji Darwin-Watson itu ya. Nah, di sini yang harus perhatikanlah ini nih. Karena sesuai dengan teorinya tadi bahwa uji regresi yang baik adalah tidak ada autokorelasi. Nah, berarti yang diambil nanti poin B ya, gitu. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya ada 3, yaitu jika D itu artinya Darwin, ya, atau bisa disingkat DW. Jika D lebih kecil dari DL itu Darwin lower, jadi batas bawah, atau lebih besar dari 4DL, Darwin lower juga, maka H0 tolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Nah, jadi kalau ada terjadi autokorelasi itu, maka nilai D-nya itu biasanya Darwin yang diperoleh itu dia lebih kecil daripada Darwin lower gitu, atau lebih besar daripada 4DL, 4 min DL, hati-hati ya, min DL. Kemudian jika Darwin Watson-nya terletak antara
Darwin upper, ya, batas atas, dan 4 min DU, ya, antara, maksudnya antara ini. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah, nah ini berarti si nilai Darwin-Watson itu di tengah-tengah, ya. Maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi seperti ini, ya. Oke, jadi ini syaratnya adalah ini, bahwa sebagaimana dikatakan di dalam teorinya adalah harus tidak terjadinya autokorelasi. Kemudian jika D terletak antara DL dan DU, nah ini DL tadi batas ini ya, Darwin lower DL, kalau Darwin upper berarti atas, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Seperti itu, ya. Oke. Untuk lebih jelasnya barangkali nanti saya akan coba menggunakan ini ya, praktek ini aja ya. Silakan Anda dibuka dulu atau buka ya praktek 6-nya, atau silakan sebelumnya dipraktekkan saja. Ya, kalau misalnya yang bekas-bekas yang kemarin sudah dibikin, tidak perlu dibikin lagi, cukup di save as aja udah. Atau boleh sebetulnya tidak save as, nggak apa-apa ya. Jadi saya menggunakan data-data yang kemarin, ya, yaitu di sini di mana ada 3 buah variabel, ada di sini x-nya ada x2, yaitu x1 dan x2. X1-nya lah kepemimpinan, x2-nya lah motivasi, sedangkan variabel y-nya tentang kinerja, ya, seperti itu. Di mana data-datanya seperti ini. Ada sekitar 58 responden ya, gitu. Oke. Ya. Sekarang saya akan coba membahas tentang bagaimana cara mengolah data analisis klasik dengan uji autokorelasi. Langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya adalah silakan Anda lakukan, klik menu Analyze, kemudian pilih Regression, dan pilih Linear, yang ini sebelah kanan ya. Oke, saya ulangi, untuk proses tahapan mengolah data asumsi klasik dengan uji autokorelasi dapat dilakukan dengan perintah klik menu Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Linear. Ya, klik aja langsung. Sehingga di layar akan muncul kotak dialog Linear Regression. Silakan oleh Anda sekarang tempatkan untuk sementara ini variabel Y dulu, letakkan variabel Y-nya di kotak dependent dengan cara diklik, pilih dulu variabel Y-nya, kemudian klik tombol tanda panah. Tuh, jadi letakkan variabel kinerja atau variabel Y di kotak dependent. Sedangkan untuk variabel X1 dan X2-nya kita letakkan di kotak independent. Nah, untuk memilih semuanya ini silakan Anda boleh tekan Ctrl A saja ya. Tekan Ctrl A sehingga dipilih semuanya, kemudian klik tombol tanda panah yang terdapat di kotak independennya. Sehingga untuk variabel X diletakkan di independen, sedangkan variabel Y diletakkan di kotak dependent. Kemudian setelah itu, ya, yang lainnya abaikan saja. Klik tombol statistik. Ya, dalam keadaan standar ini regression koefisiennya adalah estimate, tidak perlu dipilih lagi. Ya, termasuk juga model fit-nya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada pilihan residualnya Anda aktifkan di sini Darwin Watson-nya. Ya, karena yang akan kita lakukan untuk uji autokorelasi ini menggunakan Darwin Watson ya, seperti itu. Kemudian klik tombol continue, kemudian silakan yang lainnya abaikan saja, kemudian klik tombol OK. Ya, tunggu beberapa saat sehingga akan muncul di situ ada output ya. Ada outputnya lah di sini banyak sekali. Namun yang saya inikan lah cukup satu saja, terutama di model summary saja yang ini nih. Nah, yang perlu diperhatikan di sini saja langsung ya. Yang mana? Yang ini nih, 1923-nya ini. Oke, yang perlu diperhatikan tuh angka ini, angka
hasil yang diperoleh dari perhitungan atau pengolahan data dari Darwin-Watsonnya diperoleh angka 1,923. Nah, kita akan coba lihat sekarang ya. Oke, kemana? Ke sini, ke dasar pengambilan keputusannya di sini. Oke, ya saya inikan dulu supaya ini kelihatan ya. Oke, nah gitu ya. Oke, perhatikan. Ini angka yang diperoleh dari Darwin Watson itu adalah 1,923. Oke, 1,923. Oke, D. Untuk D-nya ya, maksudnya ini D. Oke, D. Saya tulisnya D. Oke, D-nya itu diperoleh sama dengan 1, atau boleh D atau DW ya, sama ya. Saya ini, supaya jelas. DW. DW itu artinya double Watson ya, itu ya. Oke, nah itu diperoleh angkanya 1,923. Oke. Sekarang kita inikan ya, apakah si angka yang diperoleh itu beradanya di mana posisinya? Apakah di bawah DL, atau di bawah 4 min DL, atau di antara DU dan 4 DU, atau terletak di antara DL dan DU, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL ya, seperti itu. Oke, saya akan coba dulu sini. Oke, menghasilkan angka ini dulu ya. Ya, nah sekarang perlu diketahui bahwa berdasarkan output tabel tadi pada summary di atas, diperoleh tadi adalah Darwin-Watsonnya adalah 1,923. Nah, nilai tersebut nanti kita bandingkan dengan nilai tabel yang signifikansinya 5%. Nah, dengan jumlah, ini saya jumlahnya di sini nanti ya. N, saya ulangi, ini N itu adalah 58, jumlah sampelnya. Oke. Dan jumlah variabel independennya berapa di sini? Jumlah independennya adalah ada di sini. Nah, jumlah ini nih, perhatikan. Ini jumlah variabel X-nya ada berapa di sini? X1 dan X2. Berarti jumlah variabelnya ada 2. Berarti jumlah variabel itu artinya K-nya 2. K sama dengan 2. Itu ya. Kalau tadi N itu adalah jumlah sampel, kalau ini K itu jumlah variabel X ya. Jadi saya ulangi di sini. Ini supaya lebih jelas, ini nilai Darwin-nya, Darwin-Watson ya. Dan seperti itu, kemudian ini ya hasil. Oke, kemudian ini N-nya adalah jumlah sampel. Kemudian K itu adalah jumlah variabel X. Jumlah variabel X. Nah, di situ ada 2 variabel ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya berapa. Nah, kita lihat ke ini. Jadi berapa nilai DL-nya, berapa nilai DU-nya. Ya. Nah, jadi cara mengeceknya Anda lihat sekarang ke distribusi tabel Darwin-Watson ya. Anda bisa dilihat di internet. Hasilnya mungkin seperti di halaman, barangkali kalau di buku halaman 125 ya. Nah, ini seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam ini tabel distribusi tabel Darwin-Watson itu dengan signifikansi 5%. Nah, tadi dikatakan bahwa ini nilai N-nya 58, cari N. Ini N, berarti jumlah sampelnya 58. Oke.
Kemudian di sini ada K sama dengan 1, K sama dengan 2, kan. Artinya kalau K sama 1 berarti satu variabel X-nya. Ya, sedangkan tadi variabel X-nya ada 2, X1 dan X2, berarti Anda cari pada kelompok K sama dengan 2. Ya, jadi ya, kalau 3 ya ini 4 berapa dan sebagainya ya. Nah, karena tadi itu jumlah parabelnya ada 2, maka Anda K sama dengan 2. Berarti diperoleh nilai DA-nya ini ya. Segini nilai DU-nya adalah oke, saya perbesar dulu ya. Oke. Nilainya nilai DL-nya adalah 1,505 ya, 1,505 DL-nya ya. Oke, saya tulis dulu sini. Oke, nilai DL-nya 1,505. Oke, DL. Oke. Tadi 1,505. Oke. Ya, 1,505. Nah, cukup 3 digit saja udah ya. Kemudian diperoleh nilai DU-nya berapa? Kalau ini Darwin lower, berarti ini nilai batas terendah daripada Darwin. Itu yang terendah. Kemudian Darwin upper berarti batas atas ini diperoleh 1,648 kalau dibulatkan ya, 1,648. Nah, ini Darwin Darwin uppernya itu ya, diperoleh nilainya 1,648. Kalau di dalam tabel diperoleh nilainya 1475 ya, karena dibulatkan jadi segini itunya. Oke. Nah, sekarang saya ingin ini juga ya sekarang, karena di sini tadi ada rumusnya, di sini ada 4 min DL, 4 min DL ada 4 min DU ya. Nanti tinggal dikurangi aja udah. Kalau misalnya hasilnya berapa, nanti tinggal ini ya. Oke, ada 4 DL, ada 4 DU. Nah, sekarang kembali lagi ke sini dulu sebentar ya, ke ini dulu nih. Apakah hasil yang diperoleh yang ini ya, jika D lebih kecil daripada DL-nya ini, ternyata ini besar ya. Oke, ternyata tidak bisa ini karena ini DL-nya itu 1,505, sedangkan di sini D atau DW-nya 1,923. Nah, ini kalau jika ini maksudnya hasil nilai Darwin Watson-nya itu adalah lebih kecil daripada DL, batas bawah, atau lebih besar daripada 4 min DL. 4 min DL berarti 4. Kalau misalnya kita menggunakan yang ini, ya, misalnya 4 DL, 4 min DL, DL-nya di sini adalah 1,505. Nah, maka akan menghasilkan, oke, saya ambil dulu nanti kalkulatornya. Ya, 4 dikurangi 1,505. Nah, itu akan menghasilkan 2,495. Oke, kalau kita langsung di sini ada yang 4, misalnya 4 DL ya, 4 DU. Nah, saya inikan dulu ya. DL itu saya kasih tahu supaya ini Darwin ini ya. Darwin lower ya. Lower itu artinya apa itu? Artinya adalah batas bawah. Batas bawah Darwin ya. Darwin. Oke. Rumusnya itu kan ada di sini 4 ya. Ada di situ kan ada 4 DL. Oke. Kalau misalnya ada yang 4 DL, rumusnya kayak gini, 4 min DL. Nah, berarti kalau 4 min DL itu menghasilkannya kayak gini nantinya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya nanti di 4 DL itu maksudnya apa? 4 min DL berarti ini 4 ini ya dikurangi nilai DL yang tadi yang di tabel tadi ya, sehingga menghasilkan kalau
4 min DL itu menghasilkan 2,495. Nah, kalau yang ini saya di copy saja di salinnya supaya lebih cepat. Ini penjelasannya dulu ya. Oke. Kalau ini Darwin upper. Upper itu berarti batas atas. Batas atas Darwin ya. Oke. Kalau ada 4 min DU, berarti 4-nya dikurangi ini. Oke. Kalau tadi yang rendah, sekarang yang tinggi 1,648. Maka akan menghasilkan itunya kalau dihitung-hitung adalah 2,352 seperti itu ya. Nah, kalau sudah ketahuan dari angka-angka ini ya, bentar saya ini kan tebelin ya. Nah, saya warnanya supaya dicerahkan. Oke. Cerahkan. Oke, ini juga sama. Warnanya supaya ini jelas. Ya. Oke, ini untuk apa ini? Untuk mengetahui penjelasan yang tabel Darwin. Apakah kita itu nanti masuknya ke pengambilan keputusannya yang kemana? Yang A, B, atau C? Seperti itu ya. Oke, sekarang kalau kita pengambilan dasar pengambilan keputusan yang menggunakan poin A. Jika D lebih kecil, nah katanya D itu berarti ini Darwinnya berapa tadi? 1,923. Lebih kecil tidak daripada DL. Nah, di sini 1,923 lebih kecil 1, tidak. Ya, maka lebih besar. Oke, berarti yang dasar pengambilan keputusan ini yang pertama salah. Atau lebih besar daripada 4 min DL. 4 min DL, berarti kalau 4 min DL ini. Ya, salah juga. Karena hasilnya di bawah 4 min DL. 4 min 4 min DL berarti yang ini. Ya, 4 min DL. Nah, ini ya. Ternyata ini bahkan lebih besar ini. Oke, berarti dasar pengambilan yang keputusan yang pertama tidak ini ya. Berarti tidak terdapat autokorelasi. Oke, sekarang kita yang jika D terletak antara DU. D-nya berapa di sini? 1,923 antara. Apakah terdapat di antara DU dan 4DU? Oke. DU-nya di sini 1,4. Oke, berarti kalau ini saya inikanlah ya. Kalau antara nih maksudnya nih saya akan coba masuk ke sini supaya lebih jelas. Jika D di antara DU, DU-nya diperoleh di sini 1,64. Nanti saya hilangkan dulu C-nya. 1,648. Nah, ini. Berarti kan ini di antara. Oke, terletak antara DU. DU-nya di sini Darwin upper-nya 1,648. Oke. Dah, ini DU-nya nih. DU. Terletak di situ. Oke, kemudian D-nya berapa di sini? D-nya adalah diperoleh 1,923. Oke. Kemudian berikutnya 4 min DU. 4 min DU-nya berapa di sini? 4 min DU-nya di sini. Oke, berarti ini 2,352. Oke, berarti ini antara, berarti ini terdapat di antara, berarti tengah-tengah. Betul, kan ini lebih kecil nih. DU-nya lebih kecil daripada Darwin. Sedang ini adalah 4 min DU-nya diperoleh, artinya lebih besar daripada nilai Darwin. Berarti poin B ini memenuhi syarat. Artinya nilai Darwinnya terletak di antara nilai DU dan nilai 4 min DU. Berarti masuk. Ini yang poin B. Nah, kalau yang ini, yang D tadi ya, C ya, sorry, mohon maaf, ini tadi C ya.
Ini mungkin karena berubah nanti. Yang C. Nah, kalau yang C, jika D terletak di antara DL. Oke, terletak di antara DL 1,505 dan DU-nya 1,648. Ya, terletak di antara. Oke, 15,0 tidak. Ini berarti karena apa? Letaknya di luar DL, di luar DU. Berarti ini tidak terpenuhi. Itu tidak terpenuhi yang ini. Ya, karena apa? Nilai D-nya adalah lebih besar daripada nilai DU dengan nilai DL. Atau di antara 4 min DU dan 4 min DL. Kayak ini, di antara ini. Oh, ini malah besar dua-duanya. Sedangkan yang diperoleh Darwin di sini adalah 1,923. Berarti tidak terpenuhi juga yang ini, ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah dari gambaran-gambaran yang sudah saya tulis di sini, ternyata bahwa nilai Darwin, ya, yang tadi dipraktekkan yang ini adalah, ya, yang ini nih, nilai Darwin Watson yang 1,923 itu terletak di antara nilai DU atau Darwin Aver dan pada angka 4 min DU. Berarti kesimpulannya H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Kalau hal ini tidak ada autokorelasi, maka terpenuhi untuk uji regresi linier. Itu kesimpulannya seperti itu, ya. Oke. Itu praktek yang berkaitan dengan autokorelasi, ya. Berikutnya, nah ini kalau bisa ini di save saja dulu, ya, output yang ini. Nah, ini tolong disimpan saja outputnya. Oke, simpan, nama filenya adalah output. Ya, disimpannya di mana? Tuh ya. Oke, saya kebetulan di data E di A1 ya, output praktek 6C. 6C. Nah, itu ya. Oke, disimpan saja. Oke. Kalau sudah disimpan berarti ini di close saja udah dulu ya. Oke. Ya, berikutnya kita akan coba sekarang membahas tentang materi terakhir adalah uji asumsi klasik multikolinearitas. Sebagaimana diketahui bahwa uji asumsi klasik multikolinearitas itu digunakan untuk yang regresi linear berganda. Artinya apa? Yang berganda itu artinya adalah jumlah variabel X-nya banyak, lebih dari satu. Ya, jadi lebih dari satu. Jadi kalau misalnya yang tunggal, ya, kalau misalnya contoh gini, kalau misalnya ada dua variabel X dengan Y saja, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik multikolinearitas, tidak perlu dilakukan. Namun apabila jumlah variabel X-nya lebih dari satu, itu wajib dilakukan uji asumsi klasik multikolinearitas, ya. Jadi kalau di itunya nanti regresi linear berganda. Jadi kalau yang sederhana tidak perlu dilakukan. Jadi tujuan digunakannya uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat, ya, antara variabel bebas atau variabel independen, ya. Jadi ditemukan adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau autokorelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Artinya gini, antara variabel X1 dengan variabel X2 itu tidak boleh terjadi hubungan yang kuat. Gitu, tidak boleh ada hubungan, ya. Jadi yang paling bagus itu adalah hubungan antara X dengan Y. Nah, itu bagus artinya seperti itu. Tapi kalau antara X1 dengan X2 atau X1 dengan X3, ya, atau X2 dengan X3, nah itu tidak boleh terjadi itu, ya. Nah, jadi untuk uji
regresi linear berganda itu artinya tidak boleh terjadi gejala multikolinitas, ya seperti itu. Barangkali tadi ada kelupaan saya, kalau misalnya bagaimana kalau misalnya di dalam uji asumsi klasik autokorelasi tidak terjadi autokorelasi. Nah, itu cara mengantisipasinya ada, ya. Jadi Anda gunakan saja nanti menggunakan run test. Itu run test. Jadi Anda bisa dibaca di halaman 126, ya. Jadi bagaimana cara mengatasi gejala autokorelasi dengan menggunakan run test. Itu langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya ada di situ semuanya, ya. Oke. Oke, itu yang terlewatkan saja tadi, ya. Oke, sekarang kita akan coba kembali lagi ke ini, ya, ke multikolonitas. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusannya, ya, untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolonialitas dalam model regresi. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama melihat nilai korelasi antar variabel independen, ya. Jadi dilihat dari nilai korelasinya pada variabel independen atau variabel X. Kemudian yang kedua melihat nilai condition index atau eigen value. Yang ketiga melihat nilai tolerance dan varian inflating factor atau VIF, ya. Kemudian yang keempat kita akan coba uji multikolonitas dengan menggunakan analisis nilai tolerance dan varian inflating factor yang ini, ya. Jadi menggunakan yang poin yang ini aja, ya. Oke, yang digunakan adalah poin C nanti. Oke. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonitas berdasarkan nilai tolerance adalah jika nilai tolerannya di atas 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolonitas dalam model regresi. Ya, jadi perlu diingat bahwa sekali lagi bahwa model yang baik ini tidak terjadi korelasi, berarti tidak boleh terjadinya ini, ya, gejala multikolonitas. Ini yang penting, ya, tidak boleh terjadi itu, ya. Saya ingatkan sekali lagi, jadi bahwa untuk ini tidak boleh terjadi multikolonitas, ya, gitu. Nah, berarti yang ini nih poinnya, ya. Oke, ya, ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya tadi bahwa untuk uji regresi itu adalah tidak boleh terjadi gejala multikolonitas, berarti nilai toleransinya harus di atas 0,10. Kalau di bawah 0,10 berarti terjadi multikolonitas, artinya terjadi hubungan, ya, itu. Jadi ada ini, ya, korelasi antara variabel X dengan X1 dengan X2 atau X2 dengan X3 dan seterusnya. Kemudian dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonitas berdasarkan nilai VIF, yaitu, ya, VIF. Nah, saya singkat VIF aja, ya. Oke, jika nilai VIF di bawah 10,00, maka tidak terjadi multikolonitas dalam model regresi. Berarti yang ini patokannya, kuncinya ini. Kalau ini, yang ini patokannya, kuncinya harus. Kalau yang berdasarkan tolerans, nilai toleran di atas 0,10. Kalau yang berdasarkan nilai VIF di bawah 10. Patokannya itu aja, gitu, ya. Kalau multikolonitas. Kalau misalnya di atas 10, maka terjadi ini ya, yang bawah, mohon maaf nanti sebentar. Artinya ini, ya, terjadi multikolonitas seperti ini. Mohon maaf, ini ada yang salah. Oke, terjadi multikolonitas berarti ini tidak boleh terjadi ini. Oke, syaratnya itu, ya. Oke. Sekarang saya akan coba langsung dipraktekkan saja, ya. Yang ini boleh di save as. Yang praktek 6C di save as menjadi 6D saja boleh, ya. Atau misalnya kebetulan saya sudah di save as, atau tidak juga tidak apa-apa, ya. Artinya tidak perlu disimpan karena sama itunya, ya. Data-datanya tidak perubahan ini. Oke. Ya. Ini saya sudah praktek 6D. Oke. Proses tahapan kalau kita ingin melakukan uji multikolonitas
Langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi datanya tetap masih menggunakan data yang sebelum-sebelumnya. Silakan Anda diklik menu Analyze di sini. Kemudian pilih Regression. Kemudian pilih Linear sebelah kanannya. Saya ulangi. Sekarang klik menu Analyze. Pilih Regression. Kemudian pilih Linear sebelah kanannya. Klik aja langsung. Oke. Sehingga di layar akan muncul kotak dialog Linear Regression. Ya. Oke. Pada prinsipnya ini sama langkah-langkahnya seperti tadi, autokorelasi, letakkan pertama-tama kinerja pada kotak independen seperti ini. Jadi variabel y-nya diletakkan di variabel terikat. Kemudian yang ininya kepemimpinan dan ini kontrol A saja. Oke. Oke, variabel X1 dan X2-nya letakkan di kotak independen dengan cara diklik tombol tanda apa. Jadi ini diblok dulu ya. Di blok, silakan tekan Ctrl A, kemudian letakkan di sebelah kanan kotak independen, seperti itu. Oke. Setelah Anda diletakkan semua variabel, kemudian sekarang silakan klik tombol statistik. Oke, dalam hal ini, yang ini tidak perlu yang aktif tidak perlu ini, ya. Oke, yang penting silakan sekarang Anda aktifkan saja pada ratio 2 pada regression koefisiennya Anda aktifkan covariance matrix yang ini dengan collinearity diagnostic ya ini nih. Tuh ya. Oke, saya ulangi. Silakan Anda aktifkan covariance matrixnya dengan collinearity diagnostiknya. Kemudian ya yang ini residual yang ini tidak perlu diaktifkan dari Binotson-nya. Ya, yang penting ini aja diaktifkan ya, kedua ini. Ya. Setelah diaktifkan ya, silakan Anda continue. Kemudian abaikan yang pilihan-pilihan yang lainnya. Silakan tekan Ctrl OK aja ya. Perhatikan yang penting di sini. Nah, pada yang penting ini abaikan saja ya, output yang lainnya. Yang penting kita ke sini. Ya ini nih. Nah, di koefisiennya yang ini nih ya. Oke, tabel koefisien yang penting. Nah, ini nilai tolerance dan VIF yang ini nih ya. VIF, nilai VIF ini. Baik yang terkait dengan ini variabel X1 maupun X2. X1-nya adalah kepemimpinan, sedangkan X2-nya adalah motivasi. Yang ini yang penting. Nah, ini tolerance. Nilai tolerannya diperoleh untuk kepemimpinan adalah sebesar 0,318. Berarti sama. Antara kepemimpinan dan motivasi sama nilainya. Oke, sekarang kita lihat dasar pengambilan keputusannya. Oke, lihat dasar pengambilan keputusannya ya. Saya lihat dulu ke sini. Ini tolong perhatikan angka ini nih. Yang patokannya ini aja udah ya. Oke. Lihat sekarang ke dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusannya gimana? Oke. Iya. Saya perkecil supaya kelihatan ininya. Oke. Nah, patokannya ini. Bahwa tadi dikatakan tidak terjadi multikolonialitas apabila nilai tolerannya di atas 0,10. 0,10 di sini berapa? 0,3 0,318. Sedangkan ini adalah berarti terpenuhi yang ini yang pertama. Ya, karena apa? Nilai toleran baik yang ini kepemimpinan maupun motivasi semuanya di atas 0,10. Ya, ini 0,38 berarti ini ke sini nih. Berarti ini ya 0,318. Gitu kan? Berarti itu jelas lebih besar daripada 0,10. Berarti ininya dapat dikatakan bahwa dari hasil uji klasik multikolonialitas tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Karena apa? Karena nilai tolerannya baik untuk variabel X maupun variabel Y itu lebih besar daripada 0,10. Sedangkan ini nilai tolerannya adalah
lebih besar, gitu ya. Berarti tidak terjadi multikolonialitas. Berarti syarat uji regresi berganda atau multiple terpenuhi. Itu yang pertama, patokannya itu, ya. Oke, kemudian kedua, dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai FIF ini. Nilai FIF di sini adalah 3,145. Apakah 3,145 itu di bawah 10 atau di atas 10? Oke, berarti saya kesinikan nilai FIF-nya diperoleh dari koefisien itu, dari tabel koefisien adalah nilainya 3,145. Oke, apakah nilai FIF ini 31,45 itu lebih kecil daripada 10? Kan dasar pengambilan keputusannya di bawah 10. Kalau di atas 10 berarti terjadi multikolonialitas, kalau yang ini tidak terjadi. Nah, karena di sini diperoleh hasilnya di bawah 10, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi multikolonialitas. Baik menggunakan cara pertama, dasar pengambilannya dengan menggunakan nilai toleransi atau nilai FIP, keduanya memenuhi unsur terpenuhi, artinya terpenuhi untuk uji regresi berganda, seperti itu, ya. Jadi itulah langkah-langkah atau tahapan-tahapan kalau kita menggunakan uji multikolonialitas, ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kita ingin mengetahui misalnya bagaimana cara mengatasi gejala kalau misalnya terjadi multikolonialitas, ya, itu Anda dapat digunakan dengan uji korelasi atau uji Keynesian Index atau uji Eigen Value, ya, itu seperti itu. Jadi bisa dilihat nanti di halaman 128, ya, seperti itu. Oke, tolong yang ini kalau sudah, oke, di save saja hasil output yang ininya, ya. Nah, jadi ini disimpan, nama filenya adalah praktek 6D saja, ya, output praktek 6D. Jadi tinggal di ini aja dirubah. Nah, seperti itu, ya. Tolong disimpan, di save, sudah seperti itu, ya. Oke, barangkali untuk materi uji asumsi klasik sudah selesai semuanya, ya. Jadi prinsipnya, kesimpulannya adalah tidak semua uji asumsi klasik itu digunakan di dalam uji regresi linear. Jadi tergantung dari jumlah variabelnya. Jadi contoh tadi, kalau jumlah variabelnya yang 2, ya, variabel X dan Y, maka uji multikolonialitas tidak dilakukan. Kemudian kalau misalnya nanti tidak contoh lagi ini, ya, autokorelasi, ini juga sama. Jadi kalau yang kita menggunakan kuesioner ini boleh dipakai boleh diuji, boleh tidak. Karena apa? Ini biasanya digunakan untuk yang sifatnya data time series, biasanya untuk menyangkut tentang data laporan keuangan, ya. Jadi untuk yang sifatnya data cross section atau data yang secara bersama-sama atau sekaligus dengan penyebaran kuesioner ini tidak perlu dilakukan, ya, uji ini, ya. Seperti itu aja, gitu ya. Yang terpenting adalah sekali lagi bahwa syarat uji asumsi klasik itu yang paling banyak dilakukanlah pertama uji asumsi klasik normalitas, kemudian yang kedua uji linearitas, kemudian uji heteroskedastisitas. Itu aja. Termasuk yang terakhir adalah jika lebih dari satu variabel X itu, maka silakan gunakan multikolonialitas. Tapi kalau yang tunggal, satu variabel X dan satu variabel Y, tidak perlu dilakukan uji ini, ya, multikolonialitas, seperti itu. Oke, barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau ada beberapa hal yang barangkali kurang jelas. Mohon dimaafkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.